Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK Ivan Yustiavandana buka-bukaan jumlah anggota dewan yang terdeteksi terjerat judi online. Tidak main-main, sebanyak 1.000 lebih anggota DPR, DPRD hingga sekretariat jenderalnya bermain judol dengan nilai transaksi mencapai 25 miliar rupiah. Saat rapat kerja dengan Komisi 3 DPR RI, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana diminta pimpinan Komisi 3 menunjukkan ada tidaknya anggota DPR yang terdeteksi bermain judi online. Ivan menjelaskan secara agregat jumlah anggota dewan di tingkat DPR, DPRD maupun masing-masing sekretariat jenderalnya ada lebih dari 1.000 orang yang tercatat bermain judi online. Nilai transaksi yang terdeteksi PPATK mencapai 25 miliar rupiah dengan jumlah transaksi sebanyak 63.000. Ivan memastikan telah mengklasifikasi mereka yang terjerat judi online secara kelembagaan, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Data tersebut akan diserahkan secara terpisah ke para pimpinan lembaga. Ivan menyebut hari ini PPATK akan menyambangi Menkominfo untuk bicara keterlibatan pegawai Kemenkominfo. Kemungkinan apapun juga terkait dengan permintaan penambahan anggaran. Jadi ada lebih dari 1.000 orang itu DPR, DPRD sama sekretariat kesekjenan ada. Lalu transaksi yang kami potret itu lebih dari 63.000 transaksi yang dilakukan oleh mereka-mereka itu, dan angkanya bisa saya sampaikan? Ya, angka rupiahnya hampir 25 miliar di masing-masing. Ya transaksi di antara mereka dari ratusan sampai ada miliaran, sampai ada satu orang sekian miliar. Orang sampai bisa 25 miliar begitu? Enggak, agregat secara keseluruhan. Itu deposit. Jadi kalau dilihat dari perputarannya sampai ratusan miliar. Pemirsa, bagaimanakah tindak lanjut DPR atas temuan PPATK yang mengungkap ada 1.000 anggota dewan yang bermain judi online? Dan apakah keterlibatan akan dibawa ke ranah pidana? Kami akan membahasnya bersama dengan ada peneliti Formapi, Lusius Karus yang sudah bergabung. Selamat malam, Bang Lusius. Malam, Mbak Sylvia. Baik, Bang Lusius, sebetulnya harusnya ada Bang Habibur Rahman ini dari anggota Mahkamah Kehormatan Dewan yang bergabung, tapi ternyata tiba-tiba tidak bisa, sehingga saya ke Bang Lusius langsung ya. Bang Lusius, apakah temuan 1.000 anggota Dewan bermain judol ini mengejutkan buat Formapi? Ya, mengejutkan dari sisi jumlahnya gitu ya. Lebih dari 1.000 itu artinya melebihi jumlah kursi yang ada di DPR. Gitu. Tapi untungnya 1.000 itu kan gabungan DPR, DPRD seluruh Indonesia dan staf kesekretariatan. Tapi tetap saja jumlah lebih 1.000 lebih itu bukan jumlah yang main-main. Kemudian terlibat dalam sebuah perbuatan judi online seperti ini, gitu ya. Jadi saya lebih ingin menyebutnya dengan gerombolan untuk 1.000 orang ini yang terlibat judi online, ya. Menurut Formapi, apa yang membuat anggota Dewan, baik itu di DPR atau DPRD, masih bisa terseret judi online? Ya, saya kira pertanyaan yang sama sih, apa yang membuat anggota DPR, DPRD juga terseret kasus korupsi. Ini soal uang semua, ya. Ada kebutuhan anggota DPR, DPRD rupanya punya uang lebih banyak. Tapi sayangnya uang yang mereka keluarkan juga dalam judi online ini kan jumlahnya juga sangat besar. Tadi disebutkan 25 miliar dan bahkan ada yang sampai ratusan miliar Ketua PPATK katakan tadi. Ya, dan kenapa kemudian jangan-jangan data ini kalau dibuka lagi bukan cuma pelaku judi online saja yang ada di DPR. Jangan-jangan bandarnya juga sekalian ada di sana. Jadi saya pikir ini kerja yang masih harus terus dieksplorasi gitu ya. Di samping untuk memastikan perilaku judi online ini bisa diputus dari anggota DPR, tapi di sisi lain untuk memastikan DPR itu tidak justru menjadi sarang bagi para bandar memilih tempat paling aman untuk kemudian mengoperasikan judi online, ya. Oke, apakah keterlibatan anggota Dewan dalam judi online cukup dibawa ke ranah etik lewat MKD atau menurut Anda ini selayaknya harus dipidana? Saya kira dua-duanya pilihan yang bisa dipertimbangkan. Tapi yang paling penting untuk internal DPR
jalur melalui etik itu yang paling bisa dilakukan secara cepat oleh anggota DPR sendiri ya. Sementara pilihan pidana saya kira kan terbuka ruang juga uang judi online ini itu juga bagian dari misalnya pencucian uang. Jadi sangat mungkin di situ urusan pidananya, dan karena itu dorongan untuk jalur pidana juga saya kira penting untuk kita sampaikan. Tapi paling penting dengan waktu yang sangat terbatas sebelum pergantian periode ini, DPR yang sekarang atau MKD yang sekarang ya bisa segera untuk menindaklanjuti nama-nama anggota DPR yang masuk dalam daftar KPK itu terlibat dalam judi online ini. Saya kira itu bisa memberikan angin segar di penghujung periode. DPR mau cuci-cuci gitu ya, mau mengembalikan marwah DPR sehingga memasuki periode yang baru, ada semangat baru, ada citra dan harkat martabat DPR yang lebih baik gitu dari DPR yang sekarang ya. Oke. Bisa didorong ke ranah pidana, tapi menurut Anda apakah harus memang didorong ke ranah pidana supaya ada efek jera? Saya kira itu sih penting juga, sehingga penting misalnya bertanya ke PPATK ya, modus-modus permainan yang kemudian terjadi bersamaan dengan praktek judi online ini ya, yang kemudian layak untuk dibawa ke pidana dan mana yang tidak ya. Jadi saya kira kita perlu menggali lebih dalam lagi data PPATK ini, dan kalau PPATK merasa bahwa praktek judi online yang melibatkan anggota DPR ini juga punya unsur pidananya, saya kira ini bisa menjadi masukan juga untuk lembaga yudikatif kita, penegak hukum kita, untuk memulai proses yang sama ya, proses pidana. Nah, terakhir nih Bang Lusius, supaya ada efek jera secara sosial juga ya, menurut Formapi apakah perlu dibuka nama-nama itu siapa saja, terutama di anggota DPR ya? Ya saya kira sih informasi ini sudah terlanjur menjadi buah pikir gitu ya, dan MKD saya kira tidak punya alasan untuk kemudian menutupi ini ya. Daripada kemudian DPR selalu dianggap tidak pernah serius menegakkan kode etik, saya kira sudah saatnya melalui atau dengan kasus judi online ini, MKD mestinya bisa membuat terobosan yang lebih meyakinkan dengan membuka nama-namanya ya. Walaupun nanti saat proses pemanggilan oleh MKD sebenarnya publik juga bisa tahu dengan sendirinya anggota DPR yang kemudian terlibat judi online ini. Tapi tetap saja kebijakan MKD itu jadi penting untuk membuka nama-nama anggota DPR itu. Oke, baik, kalau begitu terima kasih peneliti Formapi Bang Lusius Karus sudah bergabung bersama kami di Prime Time hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.